Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Lalu bagaimana supaya Allah hadir di hidup saudara? Bagaimana supaya Allah bertata di hidup saudara? Lahirlah sebuah konsep perjanjian lama yang Allah sendiri instruksikan kepada Musa. Namanya tabernakel. Tabernakel adalah kemah pertemuan, kemah bait Allah yang bisa dibongkar berpindah-pindah. Bait Allah adalah permanen tempat di Yerusalem yang dibangun. Jadi Allah lalu memilih, dia bilang kepada Musa, saya mau jalan dengan kalian. Dari pasal 25, Allah ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Sekali lagi, Allah ingin tinggal di tengah-tengah umat. Allah menginstruksi kepada Musa untuk membangun tabernakel. Apa tujuannya? Allah hadir. Nah, ternyata dari pasal 20 sampai pasal 31 cukup lama Musa ada di atas sambil menikmati hadirat Allah, bicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Ternyata Keluaran 32 bencana terjadi di bawah. Saudara tahu apa yang terjadi? Lama sekali Musa tidak turun. Mereka bilang, Musa sudah melupakan kita. Oleh karena itu bangunlah bagi kami Allah, berilah bagi kami patung tuangan untuk kami sembah. Tahukah saudara apa itu anak lembu emas? Adalah dewa orang Mesir. 450 tahun tiap hari mereka lihat anak lembu emas. Mereka menyembah berhala. Begitu ada masalah, kembali ke Mesir. Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan tapi Mesir tidak keluar dari hatinya. Dia bisa saja keluar dari Mesir tapi Mesir tidak keluar dari hatinya. Tuhan bilang kepada Musa, Musa turun cepat, bangsa ini telah membelakangi aku. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini. Bahasa Indonesia yang agak baku, enyahlah engkau dari hadapanku. Engkau dan bangsa itu yang kau telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Ayat 2 Tuhan bilang, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Tuhan bilang, kotong batal. Saya sudah siapkan tempat untuk saya jalan dengan kalian, tetapi ternyata sikap kalian tidak menghormati aku. Batal, saya tidak jalan dengan kalian. Tetapi Tuhan bilang, saya setia. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan malaikat itu saya sudah kasih dia instruksi, dia akan menghalau orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi, orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi saya tidak ada di sana. Engkau bisa mengejar sesuatu, engkau bisa achieve something, tapi belum tentu Allah ada di sana. Ketika bangsa itu mendengar, apa kata itu Bapak Ibu Saudara? Ancaman yang mengerikan. Alkitab berkata Tuhan memberi mereka ancaman yang mengerikan, dan waktu mereka mendengar itu berkabunglah mereka, seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, dengan kata lain bertobatlah, menyesallah, berkabunglah, minta ampunlah, datanglah di hadapanku, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Tuhan bilang, hanya ada pemulihan kalau engkau berani bertobat. Tuhan bilang, hanya akan ada pemulihan kalau engkau berani sadar, engkau berani kembali, engkau berani bertobat, engkau berani mengakui bahwa ini salah Tuhan. Tuhan bilang, kalau sikap hatimu mengakuinya dan engkau meresponinya dengan benar, aku akan melihat apa yang akan aku lakukan. Ingat, karakter Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, tapi dia mau lihat respon hati saudara. Dia mau tahu respon hati saudara, sampai di mana respon hati saudara. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.